Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahila Royhat Hujana dengan NIM 221910501011. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang lunturnya sektor pertanian di kawasan perkotaan sebagai pemenuhan ujian tengah semester pada mata perkuliahan perencanaan pertanian industrial. Yang pertama adalah latar belakang. Masalah pertanian merupakan masalah yang terus terjadi di Indonesia dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Mengingat bahwa Indonesia itu merupakan negara agraris, maka sektor pertanian itu merupakan sektor penting untuk menunjang ketahanan pangan. Namun, pemerintah hanya berfokus pada pembangunan melalui sektor industri, sehingga pertanian luntur akibat masuknya sektor modern. Hal tersebut terlihat dari alih fungsi lahan pertanian yang sering terjadi di perkotaan. Sektor pertanian di perkotaan semakin luntur diakibatkan karena lahan pertanian semakin berkurang. Hal tersebut disebabkan maraknya alih fungsi lahan untuk industri, infrastruktur, dan juga permukiman. Regenerasi petani menurun akibat tidak adanya minat masyarakat menjadi petani. Kemudian ada pertanian di kawasan perkotaan. Pertanian perkotaan didefinisikan sebagai aktivitas atau kegiatan bidang pertanian yang dilakukan di dalam kota atau intraurban dan juga di dalam pinggiran kota atau periurban untuk memproduksi atau memelihara, mengelola dan mendistribusikan berbagai produk pangan dan non-pangan dengan memanfaatkan atau menggunakan kembali sumber daya manusia, material, produk dan juga jasa di daerah perkotaan. Pertanian perkotaan dapat menjadi salah satu solusi bagi pemenuhan kebutuhan pangan di kawasan perkotaan. Jika kesepakatan dan juga komitmen telah terwujud, bukan tidak mungkin akan menghasilkan kawasan perkotaan yang berkelanjutan, yaitu kawasan perkotaan yang memungkinkan semua warganya itu telah memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya tanpa menentukan kondisi lingkungan alam atau kehidupan orang lain, baik di masa kini maupun di masa yang mendatang. Saat ini, lahan pertanian itu semakin sempit karena adanya pembangunan yang besar-besaran, sehingga diperlukan pemanfaatan lahan yang sempit di perkotaan secara efisien dan juga semaksimal mungkin sehingga semua kebutuhan pangan itu dapat tercukupi. Keterkaitan pertanian di perkotaan dengan pembangunan ekonomi lokal. Pengembangan pertanian perkotaan atau urban agriculture merupakan strategi penting dalam pengembangan ekonomi perkotaan yang berkelanjutan. Integrasi pertanian perkotaan dengan pengembangan ekonomi lokal dapat memberikan manfaat yang signifikan, termasuk meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi kerentanan ekonomi, dan juga mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Melalui pengembangan ekonomi lokal, sektor pertanian di perkotaan dapat meningkatkan produksi pangan lokal, seperti sayuran, buah-buahan, dan juga produk pertanian lainnya. Hal ini membantu meningkatkan ketersediaan pangan lokal di kawasan perkotaan, mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan di luar kota, dan juga meningkatkan ketahanan pangan lokal. Namun, pertanian di perkotaan itu mengalami berbagai permasalahan. Yang pertama itu ada alih fungsi lahan akibat bertambahnya penduduk. Yang kedua ada dominasi sektor industri di kawasan perkotaan. Yang ketiga ada menurunnya minat profesi petani bagi masyarakat. Yang pertama, alih fungsi lahan pertanian. Di wilayah perkotaan, jumlah penduduk itu terus mengalami peningkatan, sehingga kebutuhan untuk permukiman harus segera dipenuhi. Lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, misalnya pada kota Bekasi, yang sudah mengalami proses suburbanisasi. Hal tersebut dapat teridentifikasi dari berubahnya lahan-lahan pertanian menjadi kawasan industri. Sekitar 3.000 hektar dari 69,674 hektar luas lahan sawah yang ada di kota atau kabupaten Bekasi itu beresiko terkonversi lahan yang tinggi. Kawasan perdesaan yang terdapat di kota Bekasi itu mulai luntur karena dibangunnya perkantoran, perumahan, dan juga sektor industri lainnya. Aktivitas ekonomi di bidang ekonomi dan juga pembangunan rumah telah menyusutkan lahan pertanian. Yang kedua ada dominasi sektor industri di perkotaan. Wilayah perkotaan di Indonesia ini saat ini didominasi oleh industri untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Konsentrasi industri perkotaan membentuk masyarakat industri yang mengutamakan sektor industri dalam perekonomiannya. Sebagai contoh di Kabupaten Sidoarjo yang mengalami penurunan lahan pertanian. Tercatat bahwa pada tahun 2013 sampai 2016, luas lahan pertanian di Kabupaten Sidoarjo yang semula 8.000 hektar menjadi 12.500 hektar. Penurunan tersebut disebabkan permintaan lahan untuk kawasan industri semakin meningkat. Kabupaten Sidoarjo mengalami perubahan alih fungsi lahan yang cepat, mengingat Kabupaten Sidoarjo itu merupakan kawasan periurban yang menopang kota Surabaya. Pertumbuhan perekonomian cepat membuat lahan pertanian di Sidoarjo itu semakin sempit. Lahan pertanian berubah menjadi kawasan-kawasan industri, sehingga lahan pertanian semakin menurun. Hal tersebut juga dikarenakan semakin tinggi jumlah penduduk di Sidoarjo, sehingga kebutuhan lahan untuk permukiman juga semakin tinggi. Yang ketiga ada menurunnya minat profesi petani masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi perkotaan membentuk masyarakat menjadi masyarakat industri. Sebagian besar proses industrialisasi itu berasal dari perkotaan. Masyarakat mengalami perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, di mana mereka tuh beranggapan bahwa sektor pertanian itu tidak menjamin masa depannya lebih baik karena memiliki penghasilan yang sangat sedikit. Keterpurukan ekonomi petani memaksa para petani itu untuk menjual lahan pertaniannya dan meninggalkan pekerjaan sebagai petani. Sehingga para petani itu lebih memilih bekerja ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak atau non pertanian. Studi kasus yaitu potensi pengembangan pertanian perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan berupa yang berkelanjutan. Kawasan perkotaan Belopa merupakan salah satu kawasan perkotaan yang mengalami perkembangan pesat di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga memiliki berbagai fungsi dan juga pola kegiatan termasuk pertanian perkotaan. Dan terdapat dukungan dari berbagai pelaku, baik pemerintah dan juga masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pertanian perkotaannya. Selain itu, juga memiliki kegiatan pertanian tanaman dan juga perkebunan, memiliki rumah tangga pertanian atau pelaku pertanian aktif, sehingga potensi pengembangan pertanian di kawasan Belopa ini harus berhadapan dengan pengembangan kawasan perumahan yang semakin ekstensif di wilayah pinggiran kawasan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman serius bagi ketahanan dan juga kemandirian pangan dan keberlanjutan dari kawasan perkotaan Belopa. Komoditi subsektor pertanian tanaman pangan pada kawasan perkotaan Belopa diperoleh dari komoditi yang memiliki potensi pengembangan serta menjadi sektor unggulan adalah jenis komoditi padi, sawah, jagung, bijal, dan juga kacang kedelai. Komoditi subsektor perkebunan pada kawasan Belopa diperoleh komoditi yang memiliki potensi pengembangan serta menjadi sektor andalan adalah jenis komoditi kelapa, kelapa dalam, kelapa hibida, pala, kapuk, kemiri, sagu, dan juga pinang. Namun, akibat dari alih fungsi lahan yang terjadi uh, perubahan dari kawasan pertanian menuju kawasan perumahan akibat tekanan pembangunan. Pertamanya permintaan dan juga pressing penggunaan lahan di kawasan perkotaan Belopa, khususnya di wilayah pinggiran kota untuk berbagai kegiatan. Sementara persediaan lahan tetap menjadi salah satu permasalahan tersendiri. Interaksi antara pemerintah dan juga penawaran lahan tersebut akan menghasilkan pola tata guna yang mengarah pada aktivitas yang paling menguntungkan dan biasanya bukan pada lahan pertanian. Kemudian ada strategi pengelolaan melalui pembangunan ekonomi lokal. Yang pertama itu untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan kawasan perkotaan Belopa dapat strategi yang dapat digunakan yaitu dengan peningkatan infrastruktur pertanian sehingga dapat menggunakan skala prioritas pembangunan guna mewujudkan kawasan perkotaan Belopa yang berkelanjutan. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas pendidikan dan keterampilan bagi para petani melalui pemantapan dan perbaikan manajemen kelompok tani. Strategi agar generasi muda tertarik untuk tidak saja terlibat, namun juga berfungsi sebagai petani, selain dengan pengembangan agrowisata atau industri pengolahan pangan. Yang ketiga ada memanfaatkan kembali limbah organik kota sebagai sumber hara dan nutrisi bagi tanaman. Kotor-kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai sumber biogas sehingga limbah-limbah organik dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Yang keempat adalah salah satu peningkatan inovatif dalam pertanian perkotaan adalah pertanian vertikal. Pertanian vertikal adalah pertanian bercocok tanam di mana tanaman tumbuh secara vertikal dalam struktur bertingkat seperti dinding dan juga menara. Metode ini memungkinkan penggunaan lahan yang terbatas secara efisien dan memaksimalkan produksi tanaman. Kesimpulan, lunturnya sektor pertanian bukan tanpa akibat dari adanya modernisasi. Modernisasi berdampingan dengan industrialisasi yang terus menekan pada pembangunan ekonomi melalui industri-industri besar. Wilayah perkotaan menjadi wilayah yang paling banyak melakukan industrialisasi, sehingga sering terjadi alih fungsi lahan pertanian. Lahan pertanian perkotaan mengalami penurunan drastis akibat proyek nasional atau kepentingan investor. Indonesia terlalu berfokus pada pengembangan sektor industri, sehingga banyak sektor industri itu melunturkan pertanian di kawasan perkotaan. Aktivitas ekonomi perkotaan didominasi oleh sektor industri akan menyerap tenaga kerja di berbagai daerah. Hal tersebut menyebabkan sektor pertanian semakin terpuruk. Strategi pengolahan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan infrastruktur pertanian dan pengembangan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sektor pertanian yang dapat menuju ketahanan pangan perkotaan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan pada materi kali ini. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.